ya, Bi? Besok lu kosong nggak? Waduh, kalau gua bilang kosong, ntar kesannya cowok murahan lagi gua. Sebenarnya sih padat, temen gua nyuruh benerin motor. Emangnya mau ngapain? Enggak deh, nggak jadi. Ya nggak apa-apa kalau lu mau ada perlu mah. Gampang itu mah, gua cancel. Enggak. Udah nggak usah. Ih, jangan gitu dong. Udah nggak apa-apa. Emang ada perlu apa? Udahlah, nggak usah. Olip, bentar, Lip. Ya, kan. Tahu gitu gua yahin. Kampret lah. So sibuk lagian gua. Mana ada sih yang nyuruh gua benerin motor? Keesokan paginya, Robby terbangun bukan karena alarm, tapi karena pikirannya sendiri. Sebenarnya si Olive semalam mau ngajak kemana ya? Pertanyaan itu muter terus di kepala Robby, kayak lagu galau yang kepencet repeat. Robby bengong di kasur, HP di tangan dibuka, ditutup, dibuka lagi. Niat chat tapi gengsi, niat cuek tapi kepikiran. Akhirnya, dengan keberanian setipis tisu basah, Robby mutusin satu hal, datang langsung ke rumah Olive, karena takut Olive salah paham dan pelan-pelan menjauh. Sesampainya di depan rumah Olive, Robby berdiri kaku, tangannya sudah terangkat, tapi nggak jadi ngetuk, turun lagi, naik lagi, akhirnya tok tok tok. Tak lama kemudian pintu terbuka. Olive muncul dengan ekspresi kaget, rambut masih sedikit berantakan. Robby, nada suaranya campur aduk antara kaget, bingung, dan sedikit waspada. "Iya, aku Liv," jawab Robby sambil nyengir aneh. "Akce cuma mau nanya, kemarin malam kamu mau ngajak aku kemana sebenarnya?" Olive hanya diam, tatapannya turun ke lantai. Hening beberapa detik yang rasanya kayak sejam buat Robby. "Gak ada apa-apa kok," jawab Olive singkat. Tapi Robby tahu, nada suara itu gak bohong. Itu nada orang pengen cerita tapi takut kecewa. "Liv, maaf kalau aku bohong sama kamu. Aku tuh sebenarnya ada waktu buat kamu, sekarang bilang aja." Olive menghela napas panjang, seolah pertahanan terakhirnya runtuh. "Sebenarnya, aku mau ngajak kamu nemenin aku ke satu tempat," nada suaranya lirih. "Ini penting buat aku." Belum juga Olive selesai mikir kemungkinan ditolak, Robby langsung nyeletuk, "Ya udah, aku temenin." Refleks, tanpa mikir panjang, tanpa sok sibuk, tanpa drama. Olive menatap Robby, matanya sedikit melebar, lalu muncul senyum kecil, senyum yang beda dari kemarin. "Oh ya? Iya," kata Robby sambil nyengir. Mereka berdua akhirnya berangkat berdua naik motor Robby. Aneh rasanya, motor yang biasanya digeber, sekarang jalannya pelan. Bukan karena bensin, tapi karena hati. Sepanjang jalan hampir nggak ada obrolan, cuma suara angin sore, lampu jalan, dan perasaan yang sama-sama ditahan. Sampai akhirnya Olive menepuk bahu Robby pelan. "Berhenti di sini aja." Sebuah taman kecil, sepi, tenang, kayak tempat buat jujur tanpa takut dinilai. Mereka duduk di bangku taman. Olive menatap ke depan. Robby duduk di sampingnya, kali ini memilih diam. "Rob, iya, aku cuma pengen didengerin, jangan dipotong ya please." Robby mengangguk cepat. "Siap, walau deg-degan." "Aku sebenarnya capek jadi orang yang kelihatan kuat terus," kata Olive pelan. "Capek pura-pura nggak butuh siapa-siapa," jawab Robby melirik sekilas, lalu balik lihat ke depan, takut ketahuan fokus banget. "Kadang aku cuma pengen ada satu orang," Olive berhenti sebentar, "yang mau nemenin tanpa banyak alasan." Robby menelan ludah, tangannya dingin. "Dan jujur aja Rob," Olive akhirnya menoleh, "aku sempat kecewa semalam." Duar. Jantung Robby kayak jatuh ke sandal jepit. Tapi anehnya, Olive tersenyum kecil. "Hari ini kamu datang, itu cukup bikin aku ngerasa nggak sendirian lagi." Robby mulai salah tingkah.
Tangannya garuk-garuk kepala, padahal nggak gatel. Liv, kuku tuh orangnya bego kalau soal perasaan. Hehe. Katanya jujur. Tapi kalau soal nemenin dan setia, aku bisa belajar. Olive ketawa kecil. Ketawa yang hangat bikin Robbie ikutan senyum walau mukanya merah. Di taman sederhana itu, tanpa janji manis, tanpa kata cinta lebay, dua orang yang sama-sama capek, akhirnya duduk berdampingan dan saling dengerin. Dan Robbie sadar, kadang yang dibutuhin bukan jawaban, tapi kehadiran. Dan dari sanalah hubungan Robbie dan Olive pun semakin dekat. Olive merasa bahwa Robbie adalah sosok pria yang tepat buatnya, karena dia itu jujur dan baik. Begitu pula dengan Robbie, ia menganggap Olive sebenarnya sangat merasa kesepian dan butuh perhatian.